Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Welcome back to Discourse Analysis class with me, Mem Farida, and today we are going to continue on the discussion of discourse analysis, and today's topic is thematic development. Well, let me share with you first the learning objectives for today's lesson. So, at the end of the lesson, you will be able to first distinguish between theme and rhyme. And second, you will be able to identify theme and rhyme in a text. So, what is theme? Well, here there are several definitions of theme by different experts. Halliday and Matthias in 2004 define theme as the point of departure for the message, or we can maknai sebagai bahwa theme dalam sebuah kalimat merupakan awal dari informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan melalui tulisan atau ujaran kita. They further mention that theme in English is realized by initial position in the clause. Untuk mengetahui tema dalam sebuah kalimat, klausa, atau sebuah ujaran, kita bisa melihat pada posisi awal atau berada di awal klausa atau kalimat. Another definition by McCarty, 1991. McCarty, 1991 defines theme as what we decide to bring to the front of the clause. Jadi apapun yang kita tulis atau letakkan di awal clause kita, by whatever means, bagaimanapun bentuknya, is a signal of what is to be understood. Merupakan penanda apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang pembaca diharapkan difahami, as the framework within which what we say can be understood. Sebagai sebuah framework atau sebagai sebuah poin umum, ya bisa kita nyatakan seperti itu, di mana nantinya akan lebih lanjut dijelaskan sehingga bisa difahami lebih lanjut. The rest of the clause can be seen as transmitting what we want to say within framework. Nah, ini dia yang dimaksud dengan tadi bahwa kelanjutan dari apa yang disampaikan setelah tema merupakan apa yang ingin kita sampaikan berhubungan dengan tema yang sudah kita terlebih dahulu sampaikan atau tulis. Items brought to front place we shall call the theme of their clause. Nah, sehingga apa yang berada di depan sebuah klausa yang kita tulis itu disebut sebagai tema. What about rhyme? Here, a definition by Brown and Yule, 1983. Rhyme may be defined as everything else that follows in the sentence which consists of what the speaker states about or in regard to the starting point of the utterance. Untuk rhyme sendiri, pendefinisi dari Brown and Yule menyatakan bahwa rhyme ini merupakan apa saja yang mengikuti di kalimat, ya, terdiri dari atau berisikan apa yang ingin disampaikan atau berkenaan dengan tema. Jadi rhyme sendiri lebih detail lagi menjelaskan mengenai apa sebenarnya poin dari kalimatnya atau ujarannya, ya. Next, theme in grammar and discourse. Well, theme is an area where grammar and discourse seem very close to each other. However, theme is very important in discourse rather or as opposed to the grammar because it centers on, first, the effect theme choice may have on overall focus of a text. Jadi, theme sangat penting sekali dalam sebuah discourse dibandingkan dalam grammar karena pertama, pemilihan theme sendiri ini akan mempengaruhi fokus dari keseluruhan teks. Artinya, ketika sebuah teks yang kita akan tulis atau kita baca seyogianya itu
memiliki tema yang jelas sehingga teksnya itu akan didevelop, pemilihan bahasanya, struktur bahasanya itu akan sesuai, akan mendevelop tema yang sudah dipilih. Dan fokusnya jadinya jelas. Karena jika tidak ada tema dalam sebuah teks, maka akan kesulitan kita menentukan apa inti atau pesan atau informasi yang bisa kita dapatkan dari teks tersebut. And the second point why theme is important in this course is the degree of a shared knowledge presupposed between writer and reader or speaker and listener. Jadi pentingnya tema juga dalam diskurs ini karena akan terlihat jelas pengetahuan atau informasi yang yang sama antara yang seyogianya juga dimiliki oleh penulis dan pembaca atau pembicara dan pendengarnya. Jika kita ingin berbicara kepada seseorang mengenai, for example, we want to talk about Korean drama, so we need to know whether our listener shared the same knowledge with us, so we can choose the theme Korean drama. So that's why when we want to talk or we want to write a text, we need to decide on the theme. So from the theme, later on kita bisa fokus terhadap theme tersebut. Jadi nantinya tidak pembahasannya tidak kemana-mana ya, jadi terfokus. Jadi that's why theme is very important in this course. Well, dalam teks sendiri, baik yang terdiri dari satu klausa atau satu kalimat atau terdiri dari beberapa kalimat, sebuah paragraf, beberapa pattern dari theme rime itu dapat kita temui. Yang pertama, patternnya adalah di mana rima dari sebuah klausa, contohnya klausa A, ini menjadi tema dari klausa B. Ya, contohnya di sini klausa A bunyinya he picked up the gun. Ya, jadi di sini rimanya adalah the gun, picked up the gun. Kemudian the gun yang merupakan bagian dari rima A menjadi tema untuk klausa B. The gun kemudian diikuti dengan rima B, was loaded. Ya, jadi pattern yang pertama ini yang sering kita dapati, yaitu rima di klausa A atau klausa sebelumnya menjadi tema di klausa selanjutnya. McCarthy 1991 ini merepresentasikan dalam diagram di mana tema 1 berhubungan dengan rima 1 dan rima 1 memiliki hubungan dengan tema 2 dan kemudian tema 2 memiliki hubungan dan rima 2. Jadi saling berhubungan. Jadi ini pengembangannya ketika kita melihat patternnya rima 1 menjadi tema di tema kedua. Pola yang lainnya yang biasa kita dapati yaitu adalah di mana tema dari sebuah klausa, contohnya di sini klausa A menjadi tema dari klausa B. Jika sebelumnya rima menjadi tema dari klausa selanjutnya, biasa juga kita dapati tema dari klausa A menjadi tema dari klausa B. Contohnya di sini untuk klausa A temanya adalah I, dan I ini menjadi tema lagi untuk klausa B. Kita sering dapati yang seperti ini, salah satu pattern untuk tema dan rima. Dan temanya tetap berhubungan ya di sini. Jadi tema 1 dan tema di klausa A dan klausa B tetap satu. Jadi kita terfokus kembali lagi kepada tadi bahwa tema sangat penting dalam sebuah diskurs. Untuk diagramnya sendiri, McCarthy menggambarkan tema 1 di sini memiliki hubungan dengan rima 1 dan tema 2. Tema 2 memiliki hubungan dengan rima 2. I believe everyone has the experienced or has practiced writing sentences and then develop the sentences using this pattern. Jadi ini yang kita sebut sebagai pattern di mana tema 1 menjadi tema di klausa 1 menjadi tema di klausa berikutnya.
ketika kita menggunakan atau menjadikan rima menjadi tema di klausa kita selanjutnya, kita boleh melakukannya atau menyatakannya dengan cara yang berbeda, atau kita cari padanan katanya mungkin seperti penggunaan sinonim, atau kita ganti menggunakan pronoun, atau bisa kita gunakan hiponim atau meronim ya. Jadi tidak perlu dan tidak selamanya ketika kita menuliskan sebuah klausa dan kemudian didevelop menjadi klausa selanjutnya itu kita mengulang-ulang kata yang sama. Ini kembali berhubungan dengan pembahasan kita di cohesive devices sebelumnya, di mana kita bisa menggunakan yang namanya lexical cohesion ya. Jadi kita bisa mengganti sebuah kata, mengulangi sebuah kata, bukan mengganti ya, mengulangi sebuah kata dalam bentuk sinonim ya, dalam bentuk hiponim yang seperti itu. Contoh di sini untuk klausa A, fruits are plentiful in the market at the moment ya. Temanya adalah fruits, di mana fruitsnya tema A ini fruits, kemudian dijadikan sebagai tema untuk di klausa selanjutnya, klausa B, yaitu adalah bananas. Jadi tidak diulangi lagi kata fruitsnya, tetapi menggunakan kata bananas yang merupakan hiponim dari fruits. Begitu juga untuk yang di klausa selanjutnya. Oke, pattern yang ketiga yang biasa dapat kita temui dalam sebuah teks itu adalah ketika the rhyme of a sentence contains elements which then become the themes of following clauses. Nah, di sini sebuah rima dari sebuah kalimat ini ketika memiliki elemen, artinya lebih dari satu ya. Kalau biasanya kita cuma satu, kalau di sini ketika lebih dari satu, maka elemen yang dalam rima tersebut ini akan menjadi tema untuk klausa selanjutnya. Jadi di sini contohnya ada sebuah paragraf singkat. There are two methods you can use to feed your puppy, free feeding and scheduled feeding. Jadi ada dua elemen di sini, free feeding dan scheduled feeding di rimanya, sehingga akan ada dua tema yang didevelop dari elemen si rimanya ini, sehingga bisa dilihat di kalimat selanjutnya. Free feeding merupakan tema untuk klausa is when dry food is left out all day and the dog eats as it wishes ya. Kemudian scheduled feeding merupakan tema untuk di klausa selanjutnya. Jadi biasanya juga kita dapati pola yang seperti ini, dan ketika kita menulis pun, ketika kita berbicara pun terkadang ada elemen lebih dari satu di rima kalimat kita. Nah, McCarthy sendiri menggambarkannya menjadi tema berhubungan dengan rima, kemudian rima sendiri akan terbagi menjadi tema rima pattern baru dan tema rima pattern baru lagi. Well, that's a little bit about thematic development. Lebih spesifiknya tentang pembahasan theme and rhyme, and to better understand about theme and rhyme, you can also read the material that I have already uploaded on Elumac, because there are more examples there, and it will help you to better understand about theme and rhyme. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.